Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pengembangan bahan ajar kimia dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Bengkulu tahun 2024 akan menjelaskan mengenai peta analisis kebutuhan dalam upaya pengembangan bahan ajar. Nah, sebelum kita masuk pada materi peta analisis kebutuhan, kita ketahui terlebih dahulu apa itu bahan ajar. Bahan ajar merupakan materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran yang mengarahkan aktivitas pembelajaran sehingga siswa dapat mempelajari materi yang diberikan secara runtut dan dapat dilakukan secara mandiri. Nah, bahan ajar ini juga merupakan seperangkat atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan cara mengevaluasi yang desain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi. Nah, adapun keberhasilan belajar. Nah, keberhasilan belajar siswa ini sangat dipengaruhi oleh pemilihan bahan ajar. Maka dari itu, melakukan analisis kebutuhan berdasarkan pendapat siswa merupakan cara yang sangat tepat untuk memperoleh data yang valid sebelum menentukan bahan ajar yang akan dikembangkan. Selain itu, pentingnya pendapat siswa dalam melakukan analisis kebutuhan didasarkan pada penyesuaian dengan karakteristik siswa. Nah, hal ini dikarenakan mengingat siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda, utamanya dalam hal gaya belajar. Nah, terdapat 3 gaya belajar siswa, yaitu ada visual, auditorial, dan kinestetik. Kemudian, peta analisis kebutuhan. Nah, peta analisis kebutuhan dalam pengembangan bahan ajar adalah langkah awal yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, baik itu kurikulum dan tujuan pembelajaran untuk memastikan bahan ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disusun. Nah, untuk analisis kebutuhan bahan ajar, ini merupakan proses untuk mengidentifikasi kesenjangan antara materi pembelajaran dan kompetensi yang diharapkan dari peserta didik. Nah, tujuan dari analisis kebutuhan bahan ajar ini adalah memastikan bahwa bahan ajar yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan kompetensi siswa, sehingga dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, dalam hal ini, analisis kebutuhan juga merupakan proses untuk mencari atau menggali informasi terkait kebutuhan yang diharapkan sebagai dasar dalam mengembangkan suatu produk. Adapun tujuan analisis kebutuhan. Yang pertama itu memahami kebutuhan belajar siswa. Nah, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan individu dan kelompok. Nah, yang kedua, menyelaraskan bahan ajar dengan kurikulum. Nah, dalam hal ini bertujuan agar pembelajaran yang disusun harus diselaraskan dengan kurikulum merupakan supaya menjadi dasar untuk mengembangkan bahan ajar yang relevan. Yang ketiga, meningkatkan standar pembelajaran. Nah, hal ini bertujuan di mana dengan memahami kebutuhan pendidik dapat menyesuaikan metode dan materi pembelajaran yang digunakan. Yang keempat, menyusun bahan ajar yang relevan dan sesuai dengan kompetensi. Nah, hal ini bertujuan untuk menyesuaikan bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Adapun langkah-langkah analisis kebutuhan. Yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, apa yang ingin dicapai harus sesuai dan relevan dengan pembelajaran yang akan disusun sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Kemudian ada pengumpulan data kebutuhan siswa. Nah, dalam hal ini penting dilakukan untuk mengetahui gaya belajar dan kemampuan siswa dengan menggunakan teknik baik wawancara, survei, ataupun observasi langsung. Kemudian ada analisis kurikulum dan materi. Dalam hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian bahan ajar yang ingin dikembangkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian, ada penyusunan peta kebutuhan. Nah, dalam hal ini dilakukan untuk memastikan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, dan kurikulum itu berhubungan, sehingga pengembangan bahan ajar lebih teratur dan sesuai kebutuhan siswa. Dan terakhir, ini adalah pengembangan dan revisi bahan ajar.
Nah, dalam hal ini dilakukan ketika langkah-langkah sebelumnya telah dilaksanakan, sehingga pada tahap ini dilihat hasil analisis kebutuhan apakah sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian dilakukan uji coba bahan ajar untuk melihat keefektifannya. Setelah itu dilakukan revisi sampai bahan ajar bisa digunakan. Kemudian peta konsep analisis kebutuhan. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Nah, dalam hal identifikasi kebutuhan ini merupakan langkah pertama di mana melibatkan analisis terhadap apa yang diperlukan oleh siswa untuk mencapai hasil belajar tertentu. Kemudian ada perumusan tujuan. Nah, pada perumusan setelah kebutuhan diidentifikasi, tujuan pembelajaran kemudian dirumuskan. Nah, tujuan ini akan menjadi dasar untuk pengembangan materi ajar. Kemudian ada perumusan butir materi. Nah, berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, langkah selanjutnya adalah merumuskan butir-butir materi yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan tersebut. Kemudian ada perumusan alat pengukur keberhasilan. Nah, selanjutnya alat untuk mengukur keberhasilan pembelajaran disiapkan. Ini bisa berupa tes, kuis, atau bentuk evaluasi lainnya yang dapat mengukur seberapa baik siswa memahami materi yang diajarkan. Kemudian penulisan naskah media. Nah, setelah butir materi dan alat pengukuran siap, naskah media pembelajaran ditulis. Media ini dapat berupa teks, video, atau bentuk bahan ajar lainnya yang sesuai dengan konteks pembelajaran. Kemudian, tes atau uji coba. Nah, sebelum bahan ajar diproduksi secara massal, dilakukan uji coba atau tes terhadap naskah media tersebut untuk memastikan bahwa bahan ajar efektif dan dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Kemudian revisi. Nah, jika hasil tes atau uji coba ini menunjukkan bahwa bahan ajar masih perlu diperbaiki, maka dilakukan revisi. Jika tidak perlu direvisi, naskah siap untuk diproduksi. Nah, setelah melewati tahapan revisi, bahan ajar ini dinyatakan siap untuk diproduksi dan digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya itu angket analisis kebutuhan. Nah, di mana yang kita ketahui, angket ini adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau data-data responden mengenai hal-hal dengan pribadinya. Nah, angket ini dirancang untuk mengidentifikasi. Yang pertama, untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi tertentu. Yang kedua, untuk mengidentifikasi kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam mempelajari suatu topik. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi minat belajar peserta didik. Yang keempat, untuk mengidentifikasi keterampilan apa yang ingin mereka kembangkan. Adapun jenis-jenis angket analisis kebutuhan. Yang pertama itu berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan. Yang pertama itu adalah angket terbuka. Nah, angket terbuka ini merupakan suatu bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberi kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua ini adalah angket tertutup. Nah, angket tertutup ini merupakan bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya hanya bisa dijawab sesuai dengan jawaban yang telah disediakan, sehingga responden tidak bisa memberikan jawaban sesuai yang diinginkan. Kemudian yang ketiga itu adalah angket semi terbuka. Nah, angket semi terbuka ini merupakan bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya berbentuk tertutup, namun diikuti dengan pertanyaan terbuka. Nah, kemudian ada berdasarkan sumber datanya. Yang pertama itu adalah angket langsung. Nah, angket langsung ini diberikan secara langsung kepada responden dan dijawab oleh responden sesuai dengan keadaan dirinya sendiri. Dengan kata lain, jawaban diperoleh dari sumber pertama dan tanpa perantara. Kemudian yang kedua, ini adalah angket tidak langsung. Nah, angket tidak langsung ini disampaikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang kondisi orang lain. Jawaban yang didapatkan merupakan jawaban yang diberikan oleh sumber kedua mengenai kondisi dari sumber pertama.
Adapun langkah-langkah penyusunan angket. Yang pertama itu untuk menentukan tujuan yang akan dicapai dari penggunaan angket tersebut. Yang kedua, untuk mengidentifikasi variabel yang menjadi materi angket. Yang ketiga, menyusun kalimat-kalimat pertanyaan atau pernyataan yang mewakili setiap indikator sebagaimana telah dijelaskan dalam kisi-kisi angket tersebut. Kemudian yang terakhir adalah lengkapi angket dengan identitas responden serta diberikan tujuan angket ataupun petunjuk pengisian angket. Nah, dalam hal ini bisa dalam lembar angket ataupun dalam bentuk link angket. Adapun tujuan angket analisis kebutuhan, yang pertama itu agar peneliti memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua itu adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa dan guru. Nah, adapun manfaat angket analisis kebutuhan, yang pertama itu untuk mengidentifikasi kebutuhan yang diinginkan. Yang kedua, untuk mendapatkan masukan langsung. Yang ketiga, untuk memperbaiki pengembangan bahan ajar. Adapun analisis hasil angket ini bertujuan yang pertama untuk menyesuaikan konten bahan ajar yang akan dibuat. Kemudian yang kedua untuk memilih metode pengajaran yang relevan. Yang ketiga untuk mengidentifikasi topik-topik yang sulit pada bahan ajar yang digunakan. Kemudian adapun link angket siswa dan guru. Nah, untuk link angket siswa dan guru ini dapat kita lihat pada link angket berikut. Langsung saja kita buka pada link angket siswa. Nah, ini merupakan link angket analisis kebutuhan siswa, di mana di sini siswa diminta untuk mengisi identitas, ada nama, kelas, dan usia. Kemudian adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi oleh siswa. Yang pertama itu apakah materi yang diajarkan dalam mata pelajaran kimia mudah dipahami? Di sini siswa bisa pilih ya atau tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pembelajaran kimia lebih efektif jika menggunakan media visual seperti video atau gambar? Pertanyaan yang ketiga, apakah pelaksanaan pembelajaran kimia yang selama ini berlangsung menyenangkan? Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah praktikum kimia membantu memahami materi dengan lebih baik? Pertanyaan yang kelima, apakah pembelajaran kimia lebih disukai dengan dilakukan secara berkelompok dibandingkan individu? Pertanyaan yang keenam, apakah penggunaan teknologi dalam pembelajaran kimia membantu pemahaman materi? Pertanyaan yang ketujuh, apakah penjelasan guru dalam pembelajaran kimia mudah dipahami dan dimengerti? Kemudian pertanyaan yang kedelapan, apakah Anda lebih mudah memahami materi kimia melalui diskusi kelompok? Kemudian pertanyaan yang kesembilan, apakah Anda sulit untuk memahami materi kimia dengan hanya membaca buku teks? Kemudian pertanyaan yang ke-10, apakah Anda mencari bahan lain selain buku dari sekolah untuk membantu dalam memahami suatu materi? Kemudian pertanyaan yang ke-11 ini, apakah metode pembelajaran yang Anda inginkan? Di sini siswa dapat memilih salah satu dari pilihan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa jenis media pembelajaran yang paling membantu Anda dalam memahami materi? Kemudian pertanyaan ke-13 itu bagaimana cara Anda lebih mudah memahami materi? Kemudian pertanyaan ke-14, jenis teknologi apa yang Anda gunakan untuk belajar? Kemudian pertanyaan yang terakhir itu aplikasi atau platform apa yang Anda gunakan untuk belajar? Nah, selanjutnya ini ada angket analisis kebutuhan guru, di mana di sini ada identitas, ada nama sekolah, dan lama mengajar. Nah, adapun beberapa pertanyaan angket yang akan diisi oleh guru. Ya, pertanyaan pertama itu apakah Bapak atau Ibu pernah menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis STEAM? Di sini bisa pilih ya atau tidak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah buku cetak yang Bapak atau Ibu gunakan dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa? Kemudian pertanyaan yang ketiga, selain buku cetak, adakah sumber belajar lain yang digunakan? Kemudian pertanyaan yang keempat, apakah Bapak atau Ibu merasa perlu pelatihan dalam pengembangan bahan ajar berbasis teknologi? Kemudian pertanyaan kelima, apakah Bapak atau Ibu merasa kesulitan dalam mencari atau menggunakan media pembelajaran digital yang sesuai dengan materi ajar?
Kemudian pertanyaan yang keenam, apakah bahan ajar yang digunakan Bapak atau Ibu selalu mengikuti perubahan kurikulum yang berlaku? Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apakah Bapak atau Ibu merasa kesulitan dalam membuat bahan ajar yang interaktif? Kemudian pertanyaan yang kedelapan, apakah Bapak atau Ibu merasa kesulitan menyesuaikan bahan ajar dengan kurikulum terbaru? Kemudian pertanyaan ke-9, apakah Bapak atau Ibu sering mengevaluasi bahan ajar yang digunakan dalam setiap semester? Kemudian pertanyaan ke-10, apakah Bapak atau Ibu merasa kesulitan dalam mengaitkan kompetensi dasar dengan bahan ajar yang disusun? Kemudian pertanyaan yang ke-11, apakah Bapak atau Ibu telah memfasilitasi siswa untuk dapat belajar secara mandiri? Pertanyaan ke-12, apakah Bapak atau Ibu sering menerima masukan dari siswa terkait keefektifan bahan ajar? Kemudian pertanyaan ke-13, apakah perlu adanya kolaborasi dengan guru lain dalam pengembangan bahan ajar? Pertanyaan ke-14, apakah Bapak atau Ibu merasa bahan ajar yang digunakan saat ini kurang menarik bagi siswa? Kemudian pertanyaan terakhir adalah, apakah Bapak atau Ibu merasa bahan ajar yang ada perlu diperbarui sesuai perkembangan kurikulum? Nah, itulah beberapa pertanyaan dari angket siswa dan guru. Kemudian adapun kelebihan angket. Nah, yang pertama itu untuk mengumpulkan data sejumlah responden yang cukup banyak dalam waktu yang cukup singkat. Yang kedua, pada angket tertutup memudahkan tabulasi bagi konselor. Yang ketiga, pada angket terbuka, responden diberikan kebebasan untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, merupakan metode yang ekonomis baik dari segi tenaga maupun segi waktu. Yang kelima, setiap responden mendapatkan pertanyaan yang sama. Nah, adapun kelemahan angket, yang pertama itu responden kadang tidak teliti dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan, sehingga ada soal yang tidak terjawab dengan baik. Yang kedua, itu pertanyaan atau pernyataan dalam angket bisa saja ditafsirkan salah oleh responden. Kemudian yang ketiga, terkadang responden menjawab tidak sesuai dengan keadaan dirinya yang sebenarnya. Nah, selanjutnya adapun daftar pustaka dari materi-materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.